Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah malam ini di Masjid Nurullah Kalibata, Jakarta Selatan. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya. Setidaknya bisa semakin menambah iman dan keyakinan kita berkaitan dengan salah satu prinsip ajaran tauhid. Karena yang nanti mau kita bahas tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam berkaitan dengan kasus adanya manusia yang mengatakan Allah punya anak. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam meluruskan akidah umat manusia, walaupun beliau harus menghadapi tantangan yang luar biasa sebagai estafet dari dakwah para nabi, dari mulai Nabi Adam hingga nabi yang terakhir yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada salat maghrib, Imam mengingatkan kita dengan dua surat yang diistilahkan oleh para ulama surat Ikhlas al-amal dan Ikhlasul ilmi. Dalam Al-Quran ada dua surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yang pertama disebut dengan surat Ikhlasul ilmi. Ikhlas berkaitan dengan membangun ideologi tentang ketauhidan Allah. Apa yang dimaksud dengan Ikhlasul ilmi? Itulah surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai akhir dari surat. Surat Al-Ikhlas yang kedua adalah surat Ikhlasul amal. Apa itu surat Ikhlasul amal? Sebutan surat Ikhlasul amal ini berlaku untuk surat Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Kenapa disebut sebagai surat Ikhlasul amal? Karena surat ini mengajarkan bagaimana cara seorang muslim yang bertauhid berinteraksi dengan non-muslim yang mereka menyembah selain Allah, yang mereka berbuat kesyirikan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menyebut bahwasanya surat Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun disebut sebagai surat toleransi, karena surat ini mengajarkan bagaimana cara kita bersikap dengan non-muslim. Di bagian akhir surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama dan aku punya agama. Artinya dalam urusan ideologi, keyakinan, agama, ini urusan pribadi masing-masing. Sehingga silahkan masing-masing melaksanakan agamanya sesuai dengan apa yang dia yakini. Maka urusan agama jangan dicampur aduk. Ayat ini mengajarkan kepada kita dalam masalah agama itu kita saling toleransi, dalam arti tidak mengganggu, bukan berkolaborasi, sehingga gantian saling merayakan atau gantian saling menyembah kepada Tuhan masing-masing. Sababun nuzul dari ayat ini atau surat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ada penawaran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Daripada kaum muslimin dengan orang musyrik berantem terus, tegang terus, sehingga membuat sebagian keluarga sampai cerai antara suami istri, membuat seorang bapak bermusuhan dengan anak, membuat saudara bermusuhan dengan saudaranya. Wahai Muhammad, gimana kalau kita kompromi saja? Kita gantian. Setahun kau menyembah berhala kami. Nanti setahun berikutnya kami akan menjadi ahli tauhid, menyembah Allah semata, mengikuti kamu. Penawaran semacam ini diterima oleh Nabi atau tidak, Pak? Beliau sallallahu alaihi wasallam terdiam, lalu Allah yang memberi jawaban. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir.
La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bukankah orang musyrik telah menawarkan diri kalau mereka akan menyembah kepada Allah? Betul. Tapi hakikatnya penyembahan kepada Allah tidak akan diterima di saat yang sama dia menyembah kepada selain Allah. Penyembahan kepada Allah tidak akan diterima di saat dia menyembah kepada selain Allah. Maka Allah menganulir penawaran mereka, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya di panggilan awal qul ya ayyuhal kafirun menandakan Nabi SAW melakukan penolakan keras. Karena non muslim siapapun, apapun agamanya, dia tidak akan bersedia dipanggil sebagai orang kafir. Panggilan ya ayyuhal kafirun menunjukkan kalau di situ adalah pernyataan tegas, pernyataan keras bahwa beliau menolak ajakan sebagaimana yang ditawarkan oleh orang-orang musyrikin. Karena dalam masalah akidah, dalam masalah agama, manusia menjalankan sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan jangan dikolaborasi, jangan dicampur, sebab ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Oleh karena itulah, jika hari raya itu bagian dari salah satu di antara prinsip beragama, maka bagi seorang muslim, kita berhari raya, mereka berhari raya, dan yang penting adalah tidak saling mengganggu. Untuk konteks di negara kita, di mana kita hidup bersama dengan orang-orang yang memiliki banyak agama. Selanjutnya, fokus berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf, silakan dibuka surat Maryam ayat 90. Takadus samawati yatafattarna min, hampir saja langit itu runtuh. Wa tanshaqqul ardu, bumi terbelah. Wa takhirrul jibal, dan gunung terbang. Kenapa? Anda'au lirrahmani walada, ketika ada orang yang mengklaim kalau Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala tidak layak punya anak. Menunjukkan bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Karena itu salah satu di antara identitas yang dijelaskan oleh Allah tentang dirinya. Ketika orang kafir bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, insib lana rabbak, wahai Muhammad, tolong jelaskan kepada kami siapakah nasab Allah itu. Karena dalam ajaran agama paganisme, Tuhan itu punya nasab, Pak. Tuhan bin siapa, bin siapa, bin siapa. Maka mereka merasa aneh kalau ada Tuhan tapi dia nggak punya nasab. Sehingga dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, insib lana rabbak, wahai Muhammad, coba jelaskan kepada kami bagaimana nasab Tuhanmu itu. Masya Allah, Allah bin siapa? Beliau diminta untuk menjelaskan nasabnya Allah. Allah sendiri yang menjawab, Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampaikan wahai Muhammad, Allah itu Esa. Konsekuensi dari keesaan Allah itu banyak. Di antaranya adalah Allahus Samad, dia sebagai zat yang maha sempurna, sehingga dengan sempurnanya semua makhluk butuh kepadanya. Maka dia Esa dalam mengurusi semua makhluknya, dan dia Esa untuk menjadi tempat bergantung bagi semua makhluknya. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak dilahirkan, sehingga Allah tidak punya keturunan dan Allah tidak punya nasab ke atas. Karena kalau dia punya keturunan, itu menandakan kalau dia tidak abadi. Makanya harus ada yang melanjutkan. Konsekuensi ketika orang mengatakan Allah punya keturunan, itu sama dengan mengatakan Allah tidak abadi, sehingga harus ada penerusnya. Seorang manusia ketika dia tidak punya keturunan,
Apa kira-kira yang dia takutkan? Siapa yang akan mewarisi harta saya? Siapa yang nanti akan melanjutkan perjuangan dari perbuatan amal saya, usaha saya, dan seterusnya. Karena manusia itu binasa, maka kelestarian mereka dijaga oleh Allah dengan adanya keturunan. Demikian pula makhluk yang lain. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan lam yalid wa lam yulad, karena dia zat yang Maha Esa sehingga dia tidak butuh penerus. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu. Walam yakullahu kufuwan, tidak ada yang sekufu dengan Allah siapapun. Sekufu artinya apa, Pak? Sepadan. Dari sinilah para ulama memberikan definisi tentang tauhid, bahwa makna dari mentauhidkan Allah dan lawannya adalah syirik. Ketika di sana ada orang yang meyakini perbuatan syirik itu terjadi ketika ada orang yang meyakini ada yang sekufu dengan Allah. Mereka memberikan definisi dari perbuatan syirik. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam salah satu sifat yang menjadi kekhususan bagi Allah. Pelanggaran yang dilakukan oleh manusia tentang Allah secara umum ada dua bentuk. Yang pertama, mengangkat makhluk yang rendah ke atas sehingga sejajar dengan Allah. Praktek ini namanya kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah sehingga dia mengangkat makhluk yang rendah sejajar dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini praktek kesyirikan. Pelanggaran yang kedua yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah adalah merendahkan dan menghina Allah sehingga dia disejajarkan dengan makhluk. Seperti praktek orang Yahudi yang dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Yahudi mengatakan Allah itu tangannya terbelenggu. Maksudnya apa? Mereka menuduh Allah pelit, padahal Allah tidak pelit. Dan Yahudi juga mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, Allah itu miskin, dan kamilah yang kaya. Mereka menghina Allah dengan merendahkan Allah sehingga disamakan dengan makhluk. Baik perbuatan pertama maupun kedua sama-sama kekufuran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala murka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi, dan Allah murka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nasrani. Dua kelompok ini diabadikan oleh Allah sebagai manusia tercela dalam surat Al-Fatihah. Sehingga kita diminta untuk berdoa kepada Allah, memohon pelindungan jangan sampai dekat dengan dua kelompok ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat di kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim. Siapakah al-maghdubu alaihim? Dalam tafsir Nabawi, humul yahud. Al-maghdub alaihim Yahudi. Jangan sampai ya Allah engkau arahkan aku seperti Yahudi. Maka aneka pelanggaran Yahudi itu jika ditiru oleh mukmin, jika ditiru oleh muslim, berarti dia mendekati laknat yang telah diberikan Yahudi. Dia mendekati laknat yang telah diberikan kepada Yahudi. Waladhdallin, dan jangan kau tunjukkan kami ke jalan orang yang dhalin, orang yang sesat. Tafsir Nabawi, ad-dhalin humun nasara, mereka adalah Nasrani. Maka saat kita berdoa kepada Allah, jangan kau arahkan aku untuk seperti Nasrani, agar kita tidak mendekati perbuatan mereka. Sehingga aneka pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Nasrani, kalau seorang muslim meniru salah satu di antara pelanggaran itu, berarti dia mendekati laknat yang telah diberikan kepada Nasrani. Karena itulah Nabi SAW melarang keras agar kaum muslimin jangan tiru-tiru pelanggaran kaum sebelumnya. Mereka telah banyak dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kalau kita tiru perbuatan yang mereka lakukan, berarti kita turut jadi orang yang tercela. Beliau mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum tertentu, maka berarti dia bagian dari kaum itu. Siapapun tidak akan ingin ketika dia disebut sebagai manusia dimurkai.
Siapapun tidak akan ingin ketika dia disebut sebagai manusia yang sesat. Oleh karena itu, jangan menyamakan diri kita dengan orang-orang yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baik. Selanjutnya, kenapa sampai langit itu runtuh dan bumi terbelah serta gunung terbang? Hampir saja itu terjadi jika tidak dijaga oleh Allah, maka binasa kehidupan ini. Kenapa sampai terjadi demikian? Allah mengatakan anda'u lirrahmani walada, ketika ada orang yang mengatakan Ar-Rahman punya anak. Kita bacakan tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan haddatsani dengan sanadnya dari Ibnu Abi Hatim sampai dari Ghalib bin Ajrad. Haddatsani rajulun min ahli Syam. Ada seorang ulama dari penduduk Syam yang dia berada di Masjid Mina menyampaikan, balaghani, telah sampai kepadaku, annallaha lamma khalaqal arda wa khalaqa ma fiha minasyajar lam yakun fil ardi syajaratun ya'tiha banu adam illa asabu minha manfaatun aw qala kana lahum fiha manfaah walam tazalil ardu wasyajaru bidzalika hatta takallama fajaratun min adam bitilkal kalimatil azimah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ketika Allah menciptakan bumi berikut isinya, di situ Allah Subhanahu wa taala berikan pepohonan. Dan berikut aneka yang ada di muka bumi. Mereka semuanya memberi manfaat bagi Bani Adam. Sampai ketika ada orang durhaka yang mengucapkan kalimat al-azimah di kalangan Bani Adam, yang dimaksud adalah mengatakan Allah punya anak. Falamma takallamu biha iksya'arratil ardu wa syakak asyajar. Begitu ada yang ngomong seperti ini, bumi itu enggan untuk memberikan manfaat bagi manusia, karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap dijaga oleh Allah, sehingga bumi tetap bisa diambil manfaatnya dari manusia. Dalam keterangan yang lain yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyampaikan betapa langit itu sangat mengagungkan Allah, sampai ketika langit mendengar ada orang yang mengatakan Allah punya anak, dia mau runtuh. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yakadu yakunu dzalika inda sima'ihinna hadhil maqalah min fajarati bani Adam. Langit runtuh, bumi terbelah, gunung itu terbang, hampir saja itu terjadi karena langit tidak terima di saat ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Bumi tidak terima di saat ada orang mengatakan Allah punya anak, dan gunung tidak terima di saat ada orang mengatakan Allah punya anak. I'dhaman lirrabbi wa ijlalan, karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Cintanya bumi kepada Allah, pengagungan langit kepada Allah, dan pemuliaan gunung kepada Allah jauh lebih hebat dibandingkan yang dialami oleh manusia. Maka pada saat mereka sangat mengagungkan Allah, lalu ada manusia yang mengatakan Allah punya anak, langit yang mengagungkan Allah ini hampir saja runtuh. Sebagai apa? Hukuman bagi orang yang mengatakan Allah punya anak. Langit marah, gunung marah, bumi marah, dan ingin menghukum orang yang mengatakan Allah punya anak. Ijlalan bi rabbil alamin, karena mereka mengagungkan Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Sebagai contoh, Pak, siapa manusia yang paling Bapak muliakan? Orang tua. Saya sangat memuliakan orang tua, Mas. Baik, apa yang akan Bapak lakukan kalau ada orang yang menghina orang tua Bapak? Aku akan marah, aku akan emosi. Berangkat dari mana dia emosi? Pemuliaan dia kepada orang tuanya. Maka orang ini jadi marah, jadi emosi karena ada orang yang menghina orang tuanya. Semakin memuliakan dan mengagungkan sesuatu, maka dia akan semakin besar emosinya ketika ada orang yang menghina apa yang dia muliakan. Orang misalnya sangat mengagungkan ormas, menghormati ormas. Baik, di saat dia mendengar ada orang yang mencela ormasnya, apa yang akan terjadi? Dia emosi, dia marah.
dalam rangka membela ormasnya. Semakin kuat rasa cinta dia kepada ormas, semakin kuat rasa pengagungan dia kepada ormas, ketika ada sedikit saja yang menyinggung nama baik ormasnya, dia akan emosi. Langit, bumi, gunung sangat mengagungkan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Andaikan Al-Qur'an itu diturunkan ke gunung. Andaikan Al-Qur'an diturunkan ke gunung, apa yang akan terjadi, Pak? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kau akan lihat langit itu khusyuk, tunduk karena dia takut kepada Allah. Kau akan lihat bumi, gunung itu tunduk karena dia takut kepada Allah. Nah, pengagungan mereka yang demikian luar biasa. Pada saat mereka mendengar ada manusia mengatakan Allah punya anak, maka mereka hampir saja runtuh, mereka hampir pecah, mereka hampir terbang. Li'annahunna makhluqat wa muassisat ala tauhidihi. Karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan mereka meyakini keesaan Allah. Wa annahu la ilaha illa huwa, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wa annahu la syarikalah wa la nadhiralah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala sahibah lahu, tidak ada istri untuk Allah. Bal huwal ahadus samad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baik. Selanjutnya jamaah, kenapa sampai muncul keyakinan seperti ini? Ada yang meyakini Allah punya anak. Tentang keyakinan Allah punya anak, sebenarnya ini adalah sejarah yang berulang. Yang mengalaminya tidak hanya Nasrani. Yahudi sebelumnya punya pengalaman yang sama dengan penyimpangan ini. Siapa yang dikatakan Yahudi sebagai anak Allah? Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Nasrani mengatakan al-masih anak Allah. Sehingga ucapan mereka menunjukkan kesamaan akidah, baik Yahudi dengan Nasrani. Tayyib. Makanya saat Nasrani ini ditanya, kenapa Yesus disalib? Mereka bilang untuk menebus dosamu dan dosa semua umat manusia. Lalu ditanya lagi, apakah Yesus juga akan menebus dosa orang yang menyalibnya? Dan mereka mengatakan, iya, termasuk dosa yang menyalibnya ditebus oleh Yesus. Apakah Yesus juga akan menebus dosa kaum muslimin? Mereka jawab, tidak. Loh, salah kita apa, Pak? Kita enggak pernah punya salah sama beliau. Bahkan kita mengimani beliau, memuliakan beliau, menjadikan beliau sebagai nabi dan bahkan ulul azmi. Tapi kita tidak ditebus dosanya oleh Yesus. Menunjukkan kalau sebenarnya mereka ini satu pemahaman, satu akidah. Karena mereka mempertahankan keyakinan bahwasanya Yesus adalah anak Allah. Sebagaimana dulu mereka punya keyakinan Uzair anak Allah, kemudian Nasrani punya keyakinan Isa anak Allah. Baik, kenapa terjadi seperti itu? Maryam radhiyallahu anha termasuk di antara wanita mulia dan wanita pilihan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ali Imran sebagai salah satu keluarga pilihan. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Allah memilih Adam. Allah memilih Nuh. Allah memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Ali Imran 'alal alamin, memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Pada waktu Hannah, istrinya Imran, beliau melihat ada seekor burung yang memberi makan anaknya. Maka dia punya keinginan agar punya keturunan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Lalu hamillah beliau dan dalam rahimnya ada seorang anak wanita. Dan waktu itu beliau berikrar, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar kepadaku, aku bernazar kepadamu, apa yang ada di perutku ini muharraran, akan menjadi hamba yang terbebas dari semua urusan dunia,
diserahkan untuk berkhidmat 100% demi agama. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku. Dan Allah menerima nadar istrinya Imran. Allah mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Allah menerima nadarnya istri Imran dan Allah tumbuhkan janin yang ada dalam ibunya Maryam tadi dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha di Zakaria, dan dia diasuh oleh Nabi Zakaria. Nah, saat terlahir wanita, beliau mengatakan kepada Allah, qala rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Beliau berharap yang lahir anak laki-laki, sehingga bisa ditaruh di Baitul Maqdis untuk berkhidmat bagi Baitul Maqdis. Sudah 100% kau harus fokus agama. Tapi ternyata yang lahir anak perempuan. Nah, anak perempuan yang lahir ini dari hasil nazarnya istri Imran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu tanda kebesaran dan keagungan Allah. Dari anak perempuan inilah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bukti kekuasaannya. Tercipta seorang anak yang terlahir punya ibu, enggak punya bapak. Sehingga sempurnalah penciptaan Allah terhadap manusia. Allah menciptakan manusia dengan 4 cara. Yang pertama, ada manusia yang tidak punya bapak ibu. Siapa beliau? Adam alaihissalam. Tercipta tanpa bapak, tanpa ibu. Yang kedua, ada manusia yang punya bapak tapi gak punya ibu. Siapa? Istrinya Adam, Hawa. Hawa tercipta dari tulang rusuknya Adam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal mar'ata khuliqat min dhila. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Yang ketiga, ada manusia yang punya ibu, gak punya bapak. Siapa beliau? Isa bin Maryam. Yang keempat, manusia punya ibu dan punya bapak. Itulah kita semua, selain dari 3 yang pertama. Maka sempurnalah kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia. Nah, di manusia yang ketiga ini menjadi titik perbedaan sehingga memunculkan 3 agama. Yang pertama, mereka yang mengatakan Maryam berzina, sehingga Isa adalah anak hasil zina. Makanya mereka tidak mau mengakui Isa sebagai nabi, karena nggak mungkin seorang nabi berasal dari keturunan hasil zina. Ini kelompok Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa qaulihim ala maryama buhtanan azima, dan mereka memberikan tuduhan kepada Maryam dengan tuduhan yang besar, yaitu mengatakan Maryam berzina. Siapa lawan zinanya, Pak? Sampai sekarang masih buron, belum jelas. Ada yang menuduh Nabi Zakaria, ada yang menuduh Yusuf An-Najjar, dan ada yang menuduh yang lainnya. Yang jelas Maryam berzina, tapi siapa lawan zinanya nggak jelas. Yahudi tidak bisa memberikan klarifikasi dalam masalah ini. Baik, kelompok yang kedua yang meyakini bahwasanya Nabi Isa punya bapak dan Maryam wanita suci, tidak pernah disentuh oleh lelaki siapapun. Sebagai konsekuensi, Maryam wanita suci tidak disentuh lelaki siapapun. Sementara Nabi Isa mustahil terlahir tanpa bapak, maka siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah? Dan keyakinan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW, bahkan sebelumnya. Karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat seperti yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Ketika Nabi SAW di Madinah, beliau didatangi oleh utusan dari Bani Najran. Najran ini datang dari Yaman. Jumlahnya sekitar 14 orang. Dari 14 orang Nasrani Najran ini, 3 adalah tokoh besarnya. Pada saat mereka tiba di Madinah, Nabi SAW sedang sholat asar. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat asar, mereka kemudian sholat menghadap ke arah timur. Kaum muslimin di Madinah sholatnya menghadap kemana? Jangan ke barat ya. Di Madinah menghadap kemana? Ke selatan, karena Madinah berada di utara Mekah. Baik, seusai Rasulullah SAW sholat,
Kemudian mereka juga selesai sholat. Mereka sholatnya menghadap ke arah timur. Lalu mereka menemui Rasulullah SAW. Terjadilah perdebatan. Kita coba lihat perdebatannya. Jubir mereka yang bernama As-Sayyid dan Al-Aqib menyampaikan kepada Nabi SAW untuk menjelaskan maksud mereka. Lalu Nabi SAW menawarkan kepada mereka, kenapa kalian tidak masuk Islam? Lalu mereka mengatakan, kami telah masuk Islam sebelum kamu. Jawab Nabi SAW, kadzabtum, kalian dusta. Kalian bukan Islam disebabkan karena kalian mengatakan Allah punya anak, kalian menyembah salib, dan kalian makan babi. Padahal itu semuanya dilarang. Lalu mereka bilang, jika Isa bukan anak Allah, lalu siapa ayahnya? Jika Isa bukan anak Allah, lalu siapa ayahnya? Karena kita dan Nasrani punya satu kata sepakat, Maryam wanita suci. Bedanya Nasrani dengan Yahudi, Maryam berzina, tuduhan Yahudi. Dan Nasrani mengatakan Maryam wanita suci. Kalau Maryam wanita suci, dia tidak pernah disentuh lelaki, tidak pernah berzina, dan tidak pernah kawin dengan manusia. Terus dia punya anak. Siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah? Doktrin ini yang mereka jadikan sebagai alasan ketika berdebat dengan Nabi SAW. Dan kalau sampai sekarang itu masih ada, itu sudah pernah dibantah oleh Rasulullah SAW. Terus lanjutan debatnya gimana, Pak? Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, bukankah kalian tahu yang namanya anak itu pasti punya kemiripan dengan bapak? Mereka jawab, iya tentu, namanya anak pasti punya kemiripan dengan bapak. Bukankah kalian yakin Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang memberi rizki kepada seluruh hambanya? Ya, kami meyakini itu. Kemudian Nabi SAW tanya, apakah Isa punya salah satu dari kemampuan itu? Sebutkan satu kemiripan Isa dengan Allah. Apakah Isa bisa ngasih rizki? Apa Isa punya kuasa untuk menciptakan langit dan bumi? Apa Isa bisa ini, bisa ini? Nyatanya Isa dibunuh. Kalau dia Tuhan, mana mungkin Tuhan dibunuh? Mana mungkin Tuhan kalah sama makhluk? Itu tidak mungkin. Maka di saat mereka sudah nggak bisa jawab, lalu mereka terdiam. Berkaitan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 59 sampai 61. Nabi SAW diminta oleh Allah, kalau mereka tetap ngeyel, tantang mereka untuk mubahalah. Mubahalah itu apa, Pak? Mubahalah itu apa? Bersumpah dengan saling melaknat dirinya sendiri. Siapa yang bohong, siapa yang dusta, dia akan binasa. Ya. Kayak dulu ada koruptor yang ditantang mubahalah, ya, karena dia mau gantung diri di Monas. Tapi nggak jadi, Pak. Cuman beritanya sudah viral, dia nantang mubahalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in hajjaka fihi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau mereka tetap ngeyel kepadamu wahai Muhammad, sampaikan, ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Coba panggil keturunanmu, anak-anakmu, wa nisa'ana wa nisa'akum, istrimu dan istri kita. Kita kumpulkan seluruh anggota keluarga kita, summa nabtahil, lalu kita bermubahalah. Siapa yang dusta, maka dia, istri dan anaknya akan dibinasakan segera. Enggak berani mereka. Kenapa enggak berani? Mubahalah dengan Nabi, ya, pasti kalah. Akhirnya karena mereka enggak berani, wahai Muhammad, kalau dengan kamu kami enggak mau. Carikan pengganti. Nabi SAW menunjuk siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kalau begitu silakan ya, Abu Ubaidah, kamu maju. Hadza aminu hadzil ummah. Ini adalah orang amanah di tengah umat ini. Walaupun tetap tidak terjadi, mereka ketakutan. Baik, ini salah satu di antara bukti bahwasanya mereka punya akidah meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah, karena anggapan mereka kalau Maryam wanita suci dan dia tidak pernah disentuh lelaki, bagaimana mungkin bisa tercipta Isa kalau bukan lain ayahnya adalah Allah.
Dan ini sudah dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya anak itu punya kemiripan dengan bapak. Sebutkan satu kemiripan Nabi Isa dengan Allah. Tidak ada. Beliau makhluk sebagaimana yang lain juga makhluk. Tercipta sebagaimana yang lain tercipta. Baik. Kelompok yang ketiga, kaum muslimin. Mereka diberi petunjuk oleh Allah. Ketika mereka melihat adanya fenomena manusia terlahir punya ibu enggak punya bapak, mereka bisa memahami dengan cerdas. Bagaimana cara mereka memahami dengan cerdas? Mereka mengatakan, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia punya ibu enggak punya bapak. Sebagaimana Allah kuasa menciptakan manusia tanpa ibu tanpa bapak. Sebab Yahudi dan Nasrani juga sepakat dengan kita kalau Nabi Adam dan Hawa tercipta dalam posisi tidak normal sebagaimana yang lain. Nabi Adam tercipta tanpa ibu tanpa bapak, diakui Yahudi dan Nasrani. Hawa tercipta punya bapak enggak punya ibu, diakui oleh Yahudi dan Nasrani. Lalu kenapa kalian sulit untuk mengatakan ada manusia tercipta punya ibu tidak punya bapak? Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Fenomena Isa di sisi Allah kamathali Adam itu sebagaimana fenomena Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam dari tanah tanpa ada manusia sebelumnya. Enggak punya ibu, enggak punya bapak. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman, kun fayakun. Ketika Allah berfirman kun, jadilah fayakun, maka jadilah Adam. Kenapa kamu sulit untuk memahami ada fenomena manusia tercipta punya ibu enggak punya bapak, sementara kalian menerima untuk meyakini ada manusia tercipta tanpa ibu tanpa bapak, yaitu Nabi Adam. Baik. Dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat mereka melakukan penyimpangan seperti itu, tapi di posisi yang sama mereka mengagungkan manusia-manusia yang mereka anggap sebagai manusia suci, di mana manusia suci ini tidak boleh punya istri, punya anak. Siapa itu? Para pendetanya. Sehingga mereka meyakini pendeta itu manusia suci, maka pendeta tidak boleh punya istri dan otomatis dia tidak punya anak. Dan praktek ini sudah ada sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tepatnya di surat Al-Hadid sebuah praktek baru yang namanya rahbaniyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hadid ayat 27. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rahbaniyah yang mereka buat-buat sendiri. Maka katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah menyuruh mereka melakukan seperti itu. Apa yang dimaksud praktek rahbaniyah, Pak? Tidak mau nikah dalam rangka mensucikan diri, karena dia menganggap bahwasanya orang kalau nikah maka melekat kotoran pada dirinya. Maka praktek rahbaniyah tujuannya adalah agar dirinya berada dalam posisi 100% suci. Kemudian Allah mengatakan fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan ternyata kenyataannya mereka tidak bisa menjaga dengan maksimal. Banyak bocornya. Baik. Ada sebuah dialog sederhana yang pernah terjadi dengan seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Baqillani. Raja Nasrani mengirim surat kepada Amirul Mukminin meminta, tolong kirimkan kepada kami seorang ulama yang bisa berdebat dengan kami. Akhirnya sang raja mengutus Abu Bakar Al-Baqillani
sebagai duta negara untuk melayani undangan dari Raja Nasrani ini. Sesampainya di istana, dijelaskan kepada beliau protokoler kalau masuk ke kerajaan. Nanti kalau tuan sebelum menghadap raja, maka tuan harus menyampaikan ini, kemudian rukuk di depan raja. Baru setelah itu diskusi dimulai. Beliau menolak, saya nggak mau kalau kayak gini. Tapi seperti itu protokol kami. Kalau begitu saya tak pulang. Padahal ini undangan kerajaan. Ya sudah, tunggu sebentar. Akhirnya disampaikan kepada sang raja. Beliau menolak untuk rukuk kepada Anda. Baik, kalau begitu tunggu, minta dia datang besok. Akhirnya sang raja membuat tipu muslihat. Pintu tepat di depan dia duduk dibuat pendek, sehingga siapapun yang masuk otomatis dia akan dalam posisi rukuk. Berdiri tidak bisa, Pak. Siapapun yang masuk otomatis dia dalam posisi rukuk. Sehingga nanti ketika Al-Baqillani ini masuk, dia masuk dalam keadaan sudah rukuk di depan sang raja. Setelah itu dipanggil Al-Baqillani, silakan Bapak masuk. Nah, begitu beliau melihat pintu itu, beliau menyadari, ini pasti tipu muslihat raja. Akhirnya beliau masuk dengan cara mundur. Masya Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika dia masuk dalam keadaan mundur? Apa yang dilihat raja pertama kali? Sudah? Begitu beliau berdiri di depan sang raja emosi. Sudah 1-0 nih, Pak ya. Sehingga raja menyadari, ini bukan orang biasa, ini pasti orang cerdas. Sudah. Setelah beliau berhadapan dengan raja, kanan kirinya penuh dengan uskup, orang-orang suci yang mereka yakini tidak boleh nikah, tidak boleh punya anak. Maka Abu Bakar Al-Baqillani pertama kali memulai diskusi dengan tanya kabar. Gimana kabar sang raja? Gimana kabar anak dan istri Anda? Wahai para uskup, gimana kabar kalian semua? Gimana kabar anak dan istri Anda? Spontan raja itu emosi. Apa enggak ada orang yang lebih pintar daripada kamu? Kau kan tahu yang namanya uskup itu orang suci, mereka enggak boleh punya istri, mereka enggak boleh punya anak. Nah, dipakai untuk senjata nembak sang raja. Kalian mensucikan uskup dengan mengatakan tidak boleh punya istri, punya anak, tapi kalian mengatakan Tuhan punya istri dan anak. Siapa yang lebih kalian sucikan? Sehingga mereka meyakini rahbaniyah itu sebagai bentuk tanda kesucian manusia. Mereka sendiri mengatakan bahwasanya manusia tidak boleh punya istri, punya anak sebagai bentuk kesucian dia, khusus untuk orang-orang tertentu. Wallahu a'lam apakah sampai sekarang masih dijaga atau tidak. Kami punya tetangga di studio kami ANB Channel itu tidak jauh dari situ ada sebuah gereja, dan di dalamnya ada tokoh mereka yang tidak punya istri, tidak punya anak. Dirawati sama tetangga-tetangganya. Diransum, dikirim makanan oleh tetangga-tetangganya. Sampai orangnya sudah tua sekali. Baik. Mereka meyakini bahwasanya manusia suci tidak boleh punya istri, punya anak. Tapi di saat yang sama mereka mengatakan Allah punya anak. Karena itulah praktek seperti ini kriminal besar di hadapan Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla. Allah tidak ridho. Sampai pun langit, bumi, gunung yang mereka sangat mengagungkan Allah, mereka merasa geram dengan keberadaan orang ini, hingga hampir saja langit runtuh, bumi pecah, dan gunung terbang. I'dhaman wa ijlalan billahi azza wa jalla, karena mereka mengagungkan Allah, sehingga saat mereka mendengar kok sampai ada orang mengatakan Allah punya anak, mereka emosi. Kenapa kita diam saja? Karena pengagungan kita beda dengan pengagungan makhluk-makhluk besar ini. Maka perbanyaklah mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, agungkan Allah. Bapak bisa lihat dalam Al-Quran, Allah sering mensucikan dirinya. Ketika Allah menyebut mereka punya anak, Allah menyebut ketika Allah menyebut kalau mereka mengatakan Allah punya anak, qala subhanah, Allah mengatakan maha suci Allah. Wa qalu takhadar rahman walada, mereka mengatakan Allah punya anak. Qala subhanah, Allah berfirman maha suci Allah.
Allah mensucikan dirinya berkali-kali dalam Al-Quran ketika menceritakan ada manusia yang mengatakan Allah punya anak. Baik, sehingga perbanyaklah untuk mensucikan nama Allah, terutama di kondisi-kondisi ketika banyak orang yang memiliki penyimpangan akidah. Di saat mereka mengatakan Allah punya anak, kita tidak bisa berbuat apapun selain mengembalikan kesucian namanya. Kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, lam yakun lahu sahibah, Allah tidak punya istri, walam yakun lahu walad, dan Allah tidak punya anak. Kita jaga kesucian Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir dan banyak mohon ampun kepadanya. Selanjutnya hadirin, ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, takadus samawati yatafattarna minhu, hampir saja langit itu runtuh, wa tanshaqqul ard, bumi itu pecah, wa takhirul jibal, dan gunung itu terbang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, inna syirka fuzzi'at minhu samawati wal ard wal jibal. Praktek kesyirikan itu membuat emosi langit, bumi dan gunung. Wa jami'ul khalaik, dan membuat emosi seluruh makhluk, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Kita ulangi perkataan Ibnu Abbas. Praktek kesyirikan, mengatakan Allah punya anak, menyekutukan Allah dengan selainnya, membuat emosi langit, bumi, gunung dan seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Fakadat antazula minhu li'azamatillah, sehingga hampir saja mereka itu hancur karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, wa kama la yanfa'u ma'asyirki ihsanul musyrik. Allah tidak mengakui amalan apapun yang dilakukan oleh orang musyrik disebabkan karena dosa kesyirikannya. Maka sebagaimana perbuatan baik orang musyrik tidak bermanfaat baginya, kadzalika narju ayyaghfirallahu dzunubal muwahhidin. Maka kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mentauhidkan dirinya. Sehingga jaga tauhid baik-baik, jaga akidah kemurnian ketauhidan kita, karena ketika Allah tidak mengampuni perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian manusia, maka kita berharap dengan menjaga ketauhidan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah masuk waktu Isya. Biasanya gimana? Setelah adzan mulai lanjut, udah? Mana? Gimana? Baik, kita dengerin adzan dulu. Nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita membahas berkaitan dengan fenomena kehadiran Isa, dan di sana ada 3 kelompok agama yang berbeda. Berikutnya kita akan membicarakan tentang kejadian penyaliban. Yang ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yahudi mengklaim mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa. Dan klaim ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Di surat An-Nisa ayat 157 Allah Ta'ala berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan mereka mengatakan kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam yang merupakan utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabu. Dan hakikatnya mereka tidak pernah membunuh Isa dan tidak pernah menyalib Isa. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, namun ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, lalu dialah yang disalib. Berkaitan dengan hal ini ada 3 pemahaman yang berbeda, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa Nabi Isa terbunuh dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi Isa su'ul khatimah. Dan ini keyakinan Yahudi. Sehingga mereka merasa bahwasanya saat mereka berhasil menyalib Isa, itu statusnya Isa sebagai manusia tercela. Dia dihukum dalam rangka untuk menjalani hukuman karena dia telah melakukan pelanggaran. Ada yang menyebutkan pelanggarannya adalah karena dia melawan pemerintah, ada yang karena dia telah menyampaikan ajaran yang menyimpang dan seterusnya, padahal dia tidak berhak jadi nabi. Intinya dia meyakini Nabi Isa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, mereka mengatakan Nabi Isa mati dalam keadaan husnul khatimah, dan beliau disalib dalam rangka untuk menebus dosa semua umat manusia. Namun ini dibantah oleh isi Taurat. Isi Taurat sendiri membantah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm ayat 36, 37 sampai 39. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Apakah mereka telah mendapatkan cerita tentang isi suhuf Musa dan isi suhuf Ibrahim alladhi waffa, yang dia adalah Nabi yang telah memenuhi perjanjian dengan Allah. Bagaimana isi suhuf Musa dan Ibrahim? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Di lanjutan ayat Allah mengatakan isi suhuf Musa dan suhuf Ibrahim, alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Sehingga dalam Taurat, saya tidak pernah baca Taurat. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang menjumpai Taurat, mungkin bisa dicek. Al-Quran menegaskan di antara isi suhuf Musa adalah alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa punya ajaran yang sama. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Maka tidak ada ceritanya seorang nabi menanggung dosa seluruh umat manusia, baik dengan cara dia masih hidup atau dengan cara dia dibunuh. Sebab masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap amalnya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan manfaat kecuali dari apa yang dia kerjakan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia kerjakan. Demikianlah keadilan Allah. Maka kalau ada orang yang ketika dia merasa dosanya telah ditanggung, antara yang rajin dengan yang malas beribadah, sama enggak Pak keadaannya? Apa bedanya terus kalau kayak gitu? Jika keadaannya sama, terus apa yang menjadi nilai lebih bagi mereka yang serius beragama dan bagi mereka yang malas-malasan beragama?
nggak ada bedanya. Makanya ajaran Al-Quran banyak sekali membantah praktek-praktek semacam ini. Karena itulah jamaah, ketika seseorang beragama, dia perlu meyakini bahasanya dia akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Dan semua akan mendatangi Allah di hari kiamat fardan, sendirian. Enggak ada orang dihisab atas nama ormas. Tidak ada orang yang dihisab kemudian dia bisa membawa nama orang lain. Aku muridnya Kanjeng Sinten, itu tidak ada. Karena masing-masing akan dihisab dengan amalnya sendiri-sendiri. Karena itu akidah seperti ini jangan sampai masuk ke dalam agama Islam. Karena ada sebagian orang yang mengajarkan akidah yang berbahaya seperti ini. Akhirnya ngajari orang untuk bergantung kepada amal orang lain, ngajari orang bergantung kepada amal orang lain. Tenang saja, nanti kalau kamu ketemu malaikat sampaikan, aku adalah muridnya Kiai A. Terus kenapa? Loh, dia kan panitia akhirat. Masya Allah, subhanallah. Dan ada yang nekat ngomong seperti itu. Sampaikan saja aku adalah muridnya ini, muridnya ini. Nanti kamu akan ditunggu di pintu surga. Subhanallah. Siapa yang bisa menjamin manusia yang lain? Padahal setiap orang akan bertanggung jawab dengan amalnya sendiri-sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga, tadi kita sudah sampaikan 2 ya. Yang kedua apa tadi Pak? Nabi Isa meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan beliau akan menebus semua dosa manusia. Yang ketiga, Nabi Isa belum mati. Namun Allah mengangkat beliau sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Wa ma qataluhu, Yahudi tidak pernah membunuh Isa. Wa ma salabuhu, Yahudi tidak pernah menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa dan itulah yang jadi korban. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaihi, namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa kepadanya. Allah angkat Isa ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Berarti beliau belum mati Pak? Belum. Terus gimana Pak? Beliau berada di langit kedua, yang saat Nabi SAW Isra Mi'raj berjumpa dengan beliau di langit kedua bersama Yahya alaihi wassalatu wassalam. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Lalu beliau menjalani hidup selama 7 tahun. Di rentang itu beliau membunuh Dajjal. Sehingga ada ungkapan Al-Masih yaqtulul Masih. Al-Masih Isa akan membunuh Al-Masih Dajjal. Berakhirlah masa Dajjal. Dan Nabi Isa memimpin kaum muslimin selama 7 tahun. Lalu setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia genap 40 tahun. Kok bisa Pak? Karena beliau diangkat oleh Allah di usia 33 tahun. Sehingga perjalanan beliau selama di langit tidak dihitung sebagai umur tinggal di bumi. Selama beliau di langit, beliau tidak dihitung umur tinggal di bumi. Maka beliau turun di usia yang sama 33 tahun dan menjalani hidup selama 7 tahun. Bukan beliau turun 1400 ditambah 600 2000 tahun. Umur 2033 tahun tidak ada. Tapi di masa beliau diangkat oleh Allah, kalau sekarang kan dari Nabi Muhammad SAW sampai hari ini berapa? 1447. Dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW 600-an tahun. Akumulasinya 2000 tahun lebih. Bukan kayak gitu ngitungnya. Sebab hidup beliau di langit itu tidak dihitung sebagai umur beliau tinggal di bumi. Turun di muka bumi di akhir zaman, sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis dari An-Nawas bin Sam'an terkait tanda hari kiamat kubra. Lalu beliau hidup selama 7 tahun. Setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah di usia genap 40 tahun alaihi salatu wassalam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang termasuk di antara ulul azmi. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita bahas. Dan akidah semacam ini
penting untuk dipahami setiap kaum muslimin, dan itu banyak sekali dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun mungkin banyak orang yang kurang begitu perhatian untuk menyentuhnya, padahal ini bagian dari pembeda antara tiga agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya, Bapak mau pulang atau tidur di sini? Pulang, mereka mau pulang. Baik, takmir memberikan kesempatan bagi jamaah apabila ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Tidak ada? Walhamdulillah. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari segala praktek kesyirikan dan penyimpangan dalam masalah akidah, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang selalu istiqamah di atas jalan kebenaran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala aqidatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.